Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada tahun ini tema sentral khutbah saya masih mengenai kesabaran. Dan kali ini saya mengajak hadirin semua untuk belajar sabar menurut para nabi, khususnya nabi yang pertama, Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Hadirin yang dirahmati Allah, tidak seperti yang digambarkan di dalam kitab Ibrahim, Adam bukan layaknya manusia purba yang jalan merangkak tanpa baju, hanya memakai seketika sama kaki dari kulit binatang. Allah menggambarkan sangat mulianya di dalam Al-Quran sebagai manusia yang penuh dengan keistimewaan. Penciptaannya saja, Adam sebagai manusia pertama dan diciptakan dengan tangannya Allah sendiri. Tentu kita tidak bisa dan tidak boleh membayangkan bagaimana tangan Allah. Jelas berbeda dengan tangan manusia, karena Allah memiliki sifat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Hanya untuk memudahkan gambaran saja bahwa Nabi Adam adalah satu-satunya manusia yang tidak dilahirkan lewat proses reproduksi, tapi karya cipta tangan Allah, dan membutuhkan waktu 120 tahun. Allah bisa saja menjadikan Adam hanya sekejap. Tapi ini pelajaran buat kita bahwa Allah suka dengan proses. Nah, ini belajar sabar juga. Allah mengajarkan kepada kita kesabaran. Ketika kita berdoa, bisa jadi Allah tidak langsung mengabulkan, tapi Allah menghendaki adanya proses. Proses kesabaran, proses kerja keras, dan proses kerja cerdas. Allah mengajarkannya lewat proses penciptaan Nabi Adam yang membutuhkan waktu 120 tahun. 40 tahun Allah menyiapkan Adam dari tanah yang sangat keras. 40 tahun berikutnya Allah menyiapkan tanah yang keras tadi menjadi tanah yang basah. Dan 40 tahun lagi menjadi tanah yang hitam, pekat, dan berbau. Setelah itu Allah baru tiupkan ruh ke dalamnya, maka kun fayakun, jadilah Nabi Adam, Nabiullah yang mulia alaihi salatu wassalam. Maka hadirin, ini sekaligus menjadi jawaban mengapa Nabi Isa bukan Tuhan. Karena kita masih punya saudara-saudara yang dengan keyakinannya mengatakan Nabi Isa adalah Tuhan Yesus. Alasannya karena Nabi Isa dilahirkan tanpa bapa. Kalau dilahirkan tanpa bapa jadi Tuhan, mestinya Nabi Adam yang lebih berat jadi Tuhan, karena tanpa bapa dan tanpa ibu. Mestinya begitu.
Dan Nabi Isa sendiri yang mengatakan bahwa beliau adalah bukan Tuhan. Di dalam Al-Quran, ini Rasulullah, aku Rasulullah. Bahkan Nabi Isa tidak tahu kalau umat-umatnya mengatakan bahwa Nabi Isa adalah Tuhan. Nabi Isa tidak tahu itu. Umatnya sendiri saja yang menyesatkannya. Maka Allah menggambarkan di dalam surat Al-Fatihah ayat ke-7 kalimat yang terakhir, walau dhalin, karena predikatnya memberikan predikat kepada Nabi Isa sebagai Tuhan Yesus. A'udzubillahi min dzalik. Setelah menjadi Adam, Allah memang tidak menciptakannya bersama dengan Hawa. Allah ciptakan Hawa setelah 130 tahun usia Nabi Adam. Jadi tidak bersamaan. Logikanya Adam itu sendirian, jomblo istilah kita 130 tahun. Saya kira nggak ada manusia sekarang yang jomblo 130 tahun, paling banter 40 tahun, 5 tahun lah. Nah ini membutuhkan kesabaran sendiri. Allah pun menuntut kesabaran kepada kita bagi yang belum berkeluarga, harus mengikuti proses pembentukan kepribadian, kesiapan di dalam berumah tangga. Kita seringkali berdoa tidak adil, ya Allah berikan kami jodoh yang solehah, sementara dirinya sendiri belum soleh. Maka cobalah kita ajarkan kepada anak-anak kita yang sudah saatnya berumah tangga tapi belum ada jodoh, memperbaiki diri. Kalau berharap ingin mendapat istri yang soleh, jadilah dirinya suami yang soleh, calon suami yang soleh. Kalau ingin mendapatkan calon suami yang soleh, jadilah anak atau calon istri yang solehah. Jadi adil. Allah mempersiapkan Adam berumah tangga dengan Hawa membutuhkan waktu 130 tahun. Setelah itu Allah berikan Adam sebagai hadiah penghibur supaya tidak kesepian. Surga yang begitu luas, begitu lengkap fasilitasnya, ternyata membuat Adam sepi karena memang tidak ada pasangannya. Allah Maha Tahu, maka Allah ciptakan Hawa sebagai pendamping hidupnya. Nikmati apa saja yang ada di dalam surga, hanya satu saja yang Allah larang, dilarang mendekati buah undi. Dan akhirnya dengan skenario Allah terjadilah peristiwa Adam mendekati buah undi, dan ini pelajaran buat kita. Allah turunkan Adam dan Hawa di tempat yang berbeda. Adam di India dekat pegunungan Himalaya, dan Hawa di daerah Jeddah dekat Arab Saudi, di tempat yang berbeda. Dan ini hukum, hadirin, ini hukum. Bagaimana kalau satu pasang yang belum saatnya berkeluarga sudah melakukan pendekatan zina, maka hukumannya adalah dipisahkan di tempat yang berbeda. Saya kira cara yang tahu ini, yang sering terjadi di masyarakat, ketika anaknya berhubungan di luar nikah, langsung dinikahkan. Mohon maaf, itu tindakan yang keliru. Kalau kita mau belajar dari Nabi Adam, dipisahkan. Dan Allah mempertemukan kembali juga butuh waktu yang lama, 300 tahun Allah baru mempertemukan kembali keduanya. Itu pun harus melalui taubat besar. Tiap saat selama 300 tahun yang dilakukan Adam hanya menangis dan membaca istighfar. Tidak tanggung-tanggung istighfarnya, tidak seperti kita yang hanya astagfirullah, sayyidul istighfar. Apa yang dia baca? Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami, sungguh kami telah berbuat zalim. Ampunilah kami ya Tuhan, sayangilah kami. Kalau tidak, kami sungguh menjadi hamba yang rugi. Tiap saat, tiap hari menangis sampai 300 tahun Allah baru terima tobatnya. Padahal hanya berbuat satu kesalahan, mendekati zina. Allah baru terima tobatnya setelah 300 tahun dengan istighfar yang sayyidul. Ini mestinya pelajaran buat kita, yang tiap hari mungkin kita tidak hanya menyentuh, tidak hanya mendekati zina, kita juga menyaksikan sendiri di media sosial bagaimana orang tidak hanya bersentuhan tapi lebih dari itu. Saya nggak tahu istighfar apa tidak itu. Bahkan dengan bangganya viral, terkenal, mendapat bayaran yang tinggi.
Naudzubillah min dzalik. Mungkin kita nggak sadar sehari puluhan kali berbuat dosa, tapi astagfirullah saja berat, apalagi Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan ini dibutuhkan kesabaran. Kesabaran bagaimana Allah menerima taubatnya 300 tahun ini dipisahkan keduanya. Gak ada umat manusia sekarang yang dipisahkan selama itu paling 40 tahun. Kalau suami istri paling ya 4 tahun karena diklat. Itu saja ditinggal di perkotaan, ada mall, ada HP. Adam 300 tahun belum ada HP. Di hutan belantara, nggak bisa komunikasi. Dibutuhkan kesabaran yang sangat tinggi. Walaupun kita tidak merasakan di zaman Adam, tapi mestinya ini menjadi pembelajaran bagi para kita bisa berbuat sabar seperti beliau. Sabar menghadapi ujian-ujian dari Allah. Apalagi sekarang di masa pandemi, kita bisa berkumpul dengan keluarga, tidak dipisahkan. Dibutuhkan kesabaran pula. Nah, setelah 300 tahun Allah pertemukan keduanya di pegunungan Jabal Rahmah. Orang barat bilang pegunungan Pik atau pegunungan Adam. Dan di sana ditemukan telapak kaki Nabi Adam yang panjangnya 1,8 meter dan lebarnya 1 meter. Dengan bentuk kaki yang panjangnya 1,8 meter dengan lebar 1 meter, maka diduga tingginya Nabi Adam 60 hasta atau 30 meter. Sehingga kalau dibuat sketsa wajah, Adam ini manusia yang sempurna, gagah, perkasa. Dan saya ikhlas kalau menjadi nenek moyang saya. Kita juga berharap menjadi betul-betul nenek moyang kita. Walaupun ada orang yang tidak sepakat. Ada orang yang tidak setuju kalau nenek moyangnya Nabi Adam lebih memilih nenek moyangnya adalah monyet, kera, gorila dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Kurang bersyukur itu. Allah berikan nenek moyang cerdas, bijaksana. Bahkan mukjizatnya kalau kita tahu melebihi mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman hanya bisa bicara dengan binatang, semut, gajah, belalang. Nabi Adam lebih dari itu. Nabi Adam bisa berbicara dengan burung. Di angkasa masih banyak ribuan burung yang belum diberi nama. Ilmuwan kehabisan nama untuk memberikan nama burung. Nabi Adam nama burung tahu semuanya, cuma kita tidak tahu saja. Dan termasuk jenis bahasanya. Ikan di dasar lautan, ilmuwan kehabisan nama untuk memberikan kepada ikan. Masih banyak ribuan ikan yang belum ada namanya. Nabi Adam tahu namanya, bahkan tahu bahasanya. Nabi Adam bisa berbicara dengan gunung, dengan angin, dengan air, dengan langit. Itulah mukjizat Nabi Adam yang jarang diketahui oleh orang lain. Itulah kecerdasan Nabi Adam. Maka sangat wajar kalau jin, kalau malaikat ketika itu harus sujud kepada Adam atas permintaan Allah. Adam tidak minta. Tapi apa yang terjadi? Ternyata jin menolaknya. Nah, ini pembelajaran buat kita. Kalau kita diangkat jadi pimpinan, kita jadi manajer, bagaimana sikap kita? Kalau ada karyawan kita yang membangkang, tidak mau sujud. Padahal kalau iblis tahu sujud ketika itu hanya sekedar hormat, tidak sujud, tidak menyembah, karena ada Allah, hanya hormat. Ya mungkin kalau kita hanya monggo atau hanya hormat saja, tapi iblis sudah menutup diri, maka yang muncul adalah kebodohannya. Dia enggan menerima izin, menerima perintah dari Allah untuk sujud kepada Adam. Termasuk malaikat. Malaikat sempat ragu, ya Allah, kenapa kau hendak menciptakan manusia yang hanya menumpahkan darah? Tapi Allah jawab, aku lebih tahu daripada kamu. Nah, ini pelajaran buat kita juga, hadirin. Kita ada perintah dari Allah, yang Allah tuntut sebenarnya hanyalah ketaatan. Tidak banyak bicara, tidak banyak tanya. Karena kalau kita sering bertanya, kita sering menjawab, kita sering beralasan, maka jatuhnya kita pada umat yang kedua yang digambarkan di dalam Al-Quran surat Al-Fatihah ayat ke-7, ghairil maghdubi, manusia yang suka membangkang, suka membantah. Yang Allah tuntut hanyalah ketaatan. Allah nggak pandang itu bodoh atau pintar, tapi ketaatannya. Seperti malu-malu yang sujud di hadapan Adam, kecuali iblis. Maka Allah turunkan keduanya di
di dunia, di bumi. Cuma perbedaannya, iblis dihukum oleh Allah turun ke bumi dengan kesombongannya, bahkan mengancam, ya Adam, ya Allah, besok akan aku tarik semua umat-umatmu menjadi temanku di neraka. Dan anehnya Allah mengizinkan. Tapi Allah juga berpesan, silakan iblis, tapi engkau pasti tidak mampu, karena ada umat Nabi Adam yang sabar dan ikhlas. Jadi hadirin, insya Allah kita akan bisa terbebas dari bisikan setan, dari godaan jin dan bujuk rayu iblis, kalau kita bisa menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki nenek moyang Nabi Adam yang cerdas, bijaksana, yang ikhlas dan sabar. Demikian hadirin yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa qur rabbil fir wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ista'inu bis sabri was salah. Ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita berdoa bersama-sama sembari mohon ampun kepada Allah. Karena kita tak tahu seberapa dosa yang kita lakukan. Nabi Adam yang sedikit saja salahnya, istighfarnya luar biasa. Mengapa kitanya biasa-biasa saja? Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap menjadi orang yang sabar, ikhlas, tentunya dibangun dengan sholat yang khusyuk. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa qadiyus syabat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma ja'alni syakura waj'alni sabura waj'alni fi ainin saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.